gunakan ini, majukan ini, supaya daerah Pitas, kalau tidak sama dengan daerah lain, tetapi boleh melangkah setapak demi setapak untuk keluar sebagai antara daerah termiskin di Malaysia. Hello, what's up everyone, Jimmy TRG here dalam Apa Cerita Kita. Pada 28 hari bulan 9 2021 yang lepas, dalam sidang parlimen, satu statistik daerah termiskin dikeluarkan. Dan di antara daerah-daerah yang disenaraikan dan disebutkan di sana ialah Kota Belud, Kota Marudu, Kudat, Telupid, Beluran, Tongod, Nabawan, Lojing, Kelantan, Pusa Sarawak, dan termasuk daerah saya, Pitas. Setiap tahun apabila ada statistik yang keluar, pasti daerah saya ini akan dimasukkan di dalam senarai. Dan adakah ini membanggakan saya? Sebenarnya tidak. Saya tidak bangga apabila setiap tahun apabila statistik ini keluar, daerah saya masih lagi termasuk di dalam daerah yang paling miskin di Malaysia. Saya percaya seluruh rakyat Pitas tidak akan bangga dengan statistik yang keluar setiap tahun ini dan sentiasa adanya daerah Pitas di dalam senarai. Kami tidak akan bangga. Dan ini adalah cabaran saya kepada kerajaan supaya membuat sedikit perubahan. Kalau tidak banyak, kalau tidak sampai keluar daripada 10 daerah termiskin ini, saya ingin mencabar kerajaan supaya menggunakan segala kelebihan yang ada di daerah saya, daerah Pitas, untuk dijadikan sebagai batu loncatan bagi kemajuan daerah ini. Saya mau bagi beberapa contoh. Antaranya ialah sumber alam semula jadi yang sejak daripada dahulu saya percaya patut sudah dimajukan. Ada banyak tempat-tempat menarik di Pitas ini yang belum dimajukan dan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat pelancongan. Sumber alam ini juga termasuk pertanian dan perikanan yang sejak dahulu lagi ini kelebihan orang-orang Pitas. Gunakan ini, majukan ini, supaya daerah Pitas kalau tidak sama dengan daerah lain, tetapi boleh melangkah setapak demi setapak untuk keluar sebagai antara daerah termiskin di Malaysia. Kalau kita pikirkan kuncinya, pertanian dan juga perikanan ini adalah kekuatan orang-orang Pitas. Di mana-mana ada orang yang bertani, di mana-mana ada orang yang terlibat di dalam perikanan. Kenapa tidak cari tempat-tempat yang bagus dan sesuai di Pitas ini untuk dijadikan sebagai jelapang padi? Sekarang ini negara kita banyak mengimport beras-beras daripada luar negara. Pasalnya daerah ini dijadikan antara jelapang padi di negeri Sabah dan di Malaysia. Selain itu, kalau kamu mau tahu antara pengeluar ikan bilis yang paling berkualiti di Malaysia ini adalah di Pitas. Why not kerajaan menggunakan kelebihan ini untuk dijadikan batu loncatan bagi memajukan orang-orang Pitas ini. Saya percaya kalau pertanian dan juga perikanan ini dapat dimajukan, ada ramai orang-orang Pitas yang akan lebih maju daripada sekarang. Saya marah, tidak juga lemara, geram sikit lah kan. Setiap tahun ini yang keluar. Apalagi yang kita boleh majukan? Saya cadangkan supaya rancakkan sistem dan juga kemajuan fasiliti pendidikan di Pitas. Coba perhatikan baik-baik. Datang di Pitas dan tengok sekolah-sekolah yang ada. Fasiliti pendidikan yang ada di Pitas, ada banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan bangunan kayu yang digunakan sejak daripada dulu lagi. Sejak daripada baru dibangunkan. Cuma yang dibuat oleh kerajaan ialah renovate, tukar dinding, tukar atap, tukar ceiling, tukar lantai, tapi bangunannya masih di tempat yang sama. Kenapa sampai sekarang belum upgrade? Kenapa sampai sekarang di Pitas ini masih lagi menggunakan bangunan-bangunan yang sama? Bangunan-bangunan yang lama, bangunan-bangunan yang masih lagi tidak standar sama seperti di tempat-tempat lain. Adakah daerah Pitas ini adalah daerah yang menjadi anak tiri? Adakah daerah Pitas ini tidak penting untuk kamu? Adakah daerah Pitas ini tidak sesuai untuk diberikan pendidikan sama seperti orang lain? Fikirkan, sebenarnya ada banyak lagi cara lain untuk memajukan Pitas ini. Kalau kita tidak dibelakangi, kalau kita tidak dilupakan oleh kerajaan, sebenarnya ada banyak lagi benda-benda yang boleh dimajukan di Pitas ini. Tapi saya percaya kalau pemikiran pemimpin-pemimpin, pemikiran kerajaan ini masih tidak berganjak hanya mementingkan daerah-daerah yang memberikan keuntungan besar berbilion-bilion, bertriliun-triliun. Ini juga yang akan berlaku. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, Pitas ini masih lagi akan tersenarai 10 daerah termiskin di Malaysia. Inilah yang kita akan terima.
setiap tahun. Inikah yang kita akan dengar setiap tahun? Banggakah kita bila daerah kita ini masih lagi tersenarai setiap tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang? Well, kerajaan mungkin boleh menjawab soalan ini. Ayo Pitasku, kalau Pitas ini tidak boleh dimajukan oleh kerajaan, saya percaya langkah yang pertama ialah kita sebagai orang Pitas sendiri bertanggung jawab untuk memajukan diri. Start daripada pendidikan, start daripada pembelajaran anak-anak, start daripada pendidikan anak-anak kita. Mari kita majukan, mari kita dorong anak-anak kita, mari kita dorong anak-anak buah kita, mari kita dorong adik-beradik kita. Jangan kita tertipu dengan hanya terlibat dengan media sosial, game, terlibat dengan benda-benda yang menyebabkan kita leka untuk menjadi orang yang lebih dibangunkan. Kita bertanggung jawab atas hal ini. Keinginan untuk maju, keinginan untuk pada masa akan datang keluarga ada perubahan itu datangnya daripada hati kita, datang daripada keinginan kita, usaha kita. Ayo orang-orang Pitasku, mari sama-sama. Saya bukan siapa-siapa, saya YouTube kampungan saja, tapi ini adalah perasaan, ini adalah luahan perasaan sebagai anak-anak Pitas yang sama-sama membesar di Pitas, yang sama-sama akan tua di Pitas, yang sama-sama akan mati di Pitas, yang sama-sama ingin melihat pada masa akan datang anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak lagi akan melihat statistik yang sama daerah Pitas ini sebagai daerah yang termiskin. Oke, sebelum kita berakhir, kalau kamu rasa-rasa cabaran saya kepada kerajaan ngam di hati kamu, share benda ini biar kerajaan nampak apa yang kita mau. Terima kasih karena bersama-sama dengan slot mengarut saya hari ini dan juga slot untuk meluahkan perasaan saya hari ini. Jangan lupa untuk komen. Kalau kamu rasa-rasa mau komen. Kalau kamu rasa-rasa mau subscribe. Kalau tidak mau, tidak payah. Apa boleh buat sebab mungkin belum sampai masa kamu untuk subscribe channel ini. Dan kalau kamu rasa-rasa kamu mau tekan lonceng itu, tekan sekarang. Free. Kita jumpa lagi di dalam topik-topik yang akan datang. Saya Jimmy Tiarji, apa cerita kita? Jumpa lagi. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.